Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kesempatan ini kita bisa mengaji bersama dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kitab Riyadhus Shalihin dan kitab syarahnya kitab Riyadhus Shalihin juz 1 dengan pengarang yaitu Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Damashqi, dan juga kitab syarahnya Muhammad Ali Mauzah, dan juga kitab syarahnya Riyadhus Shalihin yaitu pengarang Muhammad Awamah dengan materi yaitu Babul Istiqomah, bab istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadihi babul istiqomati, bab tentang istiqomah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirati wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Nuzulam min ghafurir rahim. Surat Fussilat ayat 30 sampai 32. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian ia menegakkan atau istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka para malaikat turun kepada mereka supaya kamu semua malaikat itu mengatakan supaya tidak pada takut dan kamu semua tidak pada susah, dan bahagiakanlah mereka dengan surga yang kamu semua dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami Allah Subhanahu wa taala adalah kekasih kamu atau yang menguasai kamu semua di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Dan bagi kamu di dalam kehidupan akhirat adalah sesuatu yang sesuai yang engkau inginkan, dan bagimu adalah sesuatu yang engkau janjikan sebagai turunan, atau untuk menerukan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Surat ini adalah surat pada Al-Qur'an, surat Fussilat ayat 30 sampai 32. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam bab istiqomah, ibadah dengan istiqomah, dengan konsisten dan dengan terus-menerus sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Ahqaf ayat 13 sampai ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, kemudian maka tidak ada kekhawatiran bagi mereka, dan mereka adalah tidak menjadi orang yang susah. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai surga, orang yang menjadi penduduk surga yang kekal di dalam surga tersebut sebagai balasan atas sesuatu yang telah mereka kerjakan. Di sini disebutkan bahwasanya pada surat yaitu surat Fussilat menunjukkan bahwasanya apabila kita semua orang Islam bisa istiqomah, bisa konsisten, bisa terus-menerus selalu mudawamah, istiqomah terus-menerus, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat memberikan ketenangan hidup kepada kita semua. Malaikat memberikan rasa kita semua supaya tidak takut. Malaikat mendoakan supaya kita semua tidak susah, dan malaikat mengatakan kepada kita semua bahwasanya kita semua termasuk orang-orang yang diberi kebahagiaan besok di surga sebagai janji Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada kita semua. Kita sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala
di kehidupan dunia kita dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kehidupan akhirat pun kita dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Allah Subhanahu wa taala adalah membalas amal-amal kita ketika kita di dunia, beribadah dengan istiqomah, jamaah dengan istiqomah, membaca Al-Quran dengan istiqomah, mengaji dengan istiqomah, memberikan sedekah, santunan, kemudian memberikan bantuan, kemudian bisa beramal sosial dengan istiqomah. Kemudian kita semua orang-orang Islam yang selalu istiqomah dalam melaksanakan kewajiban kita sebagai orang Islam, melaksanakan sholat, melaksanakan zakat, melaksanakan puasa, melaksanakan haji bagi yang kita yang mampu, kemudian melaksanakan wirid, zikir, membaca Al-Quran. Kita bisa menghadiri majlis taklim, belajar mengaji. Apabila kita semua ini adalah orang-orang yang bisa istiqomah, maka kita diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketenangan hidup, ketenangan batin, ketenangan kehidupan kita diberi kecukupan, kebahagiaan, bahagia zahir dan bahagia batin oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 85. Wan Abi Amrin waqila Abi Amrata Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka qala qul amantu billahi sumastaqim. Rawahu Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang sumbernya dari Abi Amr, diucapkan bahwa Abi Amr adalah Abi Amrah, yaitu Sufyan bin Abdullah. Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, saya telah berkata, hai Rasul, ucapkanlah kepadaku ya Rasul tentang Islam, suatu ucapan di mana aku tidak bertanya selain kamu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, ucapkanlah kamu, hai Abi Amrah Sufyan bin Abdullah, amantu billah, saya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istiqomahlah kamu, hei Abi Amrah Sufyan bin Abdullah. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau begitu para kaum muslimin muslimat, musyahidin musyahidat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua ini termasuk orang mendapat nikmat yang paling besar, yaitu nikmat memperoleh kita semua nikmat, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, kita aplikasikan, kita terapkan kehidupan kita sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita semua bisa melaksanakan ibadah secara istiqomah. Itulah nikmat yang paling agung, nikmat yang paling mulia, nikmat yang paling besar, yaitu nikmatul iman wal Islam, yaitu nikmat kita semua termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memeluk agama Islam dengan sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaribu wa saddidu wa alamu annahu la yanju ahadun minkum bi amalihi qalu wala anta ya Rasulullah qala wala ana ila ayata ghamadinallahu bi rahmati min wa fadlin. Rawahu Muslimun. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang sumbernya dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Dekatlah kamu hai para sahabat, dekatlah kamu hai para sahabat, dan cintailah kamu hai para sahabat, dan ketahuilah bahwasanya seseorang di antara kamu tidak bisa selamat mengandalkan dengan amalnya sendiri. Kemudian para sahabat kemudian bertanya, dan juga kamu hai Rasulullah? Ya, dan juga saya juga tidak bisa mengandalkan amal saya sendiri, kecuali yang bisa menyelamatkan seseorang, adalah yaitu orang yang dikepung dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dengan kanugeraan Allah. Orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang diselamatkan oleh Allah. Orang yang mendapat fadl atau keutamaan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadi rahmat yang terbesar kepada seseorang, yaitu rahmat Allah dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muqarabatu al qasdul ladzi la guluwa fi wala taksira. Yang namanya muqarabah, ya qaribu muqarabah, dekatlah kamu.
kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita semua tujuan kita adalah tujuan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada tujuan yang tertipu kecuali yang kita tuju adalah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada tujuan yang terbatas kecuali yang kita batasi tujuan kita hidup ini adalah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wasadadu huwa al-istiqamatu wal isabatu wa yataghamadani yublisuni wa yasturuni. Yang disebut as-sadad, sadidu yaitu istiqomahlah kamu semua, dan hendaklah kamu betul-betul istiqomah. Yang dimaksud dengan yataghamadani adalah kamu betul-betul memakai baju, dan kamu bisa menutup dengan agama Islam. Kamu bisa memakai dengan baju yaitu dengan memeluk agama Islam, dan kamu bisa menutup diri dengan melaksanakan agama Islam. Jadi di sini apabila kita semua bisa istiqomah melaksanakan agama Islam, kita semua bisa yaitu memakai agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kita semua yaitu apabila kita semua menutup diri kita dengan berbaju memakai agama Islam dalam kehidupan sehari-hari, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keselamatan kehidupan kita. Insya Allah dengan istiqomah, insya Allah dengan kita semua memeluk agama Islam, yaitu menggunakan melaksanakan agama Islam, insya Allah kita semua termasuk orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendapat fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kitab syarah di sini disebutkan bahwasanya apabila kita semua termasuk orang yang bisa beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan yarzuqukallahu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki kepada kamu semua, yaitu rezeki yang tidak tersangka-sangka. Kita semua apabila istiqomah beribadah, maka Allah pasti selalu memberikan rezeki yang tidak tersangka-sangka. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iqalal ulama'u manal istiqomati luzumu ta'atillah ta'ala. Para ulama mengatakan yang dimaksud istiqomah adalah selalu tetap konsisten atau tetap bisa bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu wa hiya min jawami'il kalimi. Para ulama mengatakan istiqomah adalah kumpulan dari ucapan-ucapan yang baik, kumpulan dari berbagai kalam atau berbagai ucapan. Wa ya nizamul umuri wa bilay'an taufiku. Dia adalah teraturnya yaitu urusan-urusan. Istiqomah adalah yaitu kita dapat mengatur urusan-urusan. Wabillahi taufiku, dan hanya Allah lah yang memberikan taufik kepada pertolongan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Maka di sini Allah takhafu wa la tahzanu. Kata kunci Allah takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu takut dan janganlah kamu susah. Ketika kita orang Islam, maka kita punya satu yang memberi kekuatan, satu yang memberi solusi, satu yang memberikan menghilangkan ketakutan, satu yang menghilangkan kesusahan, satu yang yang memberi rizki yang di mana berbagai cara, berbagai jalan, satu yang menjadikan memberi rahmat dan keutamaan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Riyadhus Shalihin nomor 74 pada kitab syarahnya nomor 74, matan dan syarahnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali fitanan kaqata'il laili al mudlimi yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dainahu bi aradin minad dunya. Rawahu Muslimun. Al mata'u awil gharadu awil sil'atu. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cepat-cepatlah kamu semua dengan melaksanakan beberapa amal sebagai cobaan bagi kamu semua, sebagai cobaan bagi kamu semua untuk bisa beramal baik, seperti halnya memotong atau terputusnya waktu malam yang gelap gulita
di mana kemudian pagi seseorang menjadi mukmin, kemudian sore menjadi kafir. Begitu sebaliknya, sore menjadi mukmin, kemudian pagi menjadi kafir. Seseorang menjual agamanya dengan harta kekayaan dari dunia, yaitu di sini al-mata awil gharat awil sil'ah, yaitu agama dijual dengan harta benda, agama dijual dengan tujuan tertentu, agama dijual dengan harta kekayaan. Inilah yang tidak benar. Kita orang Islam ini harus konsisten, tidak silau dengan harta, tidak silau dengan jabatan, tidak silau dengan benda, tidak silau dengan kekayaan, tidak silau dengan tujuan atau hal yang kita capai yang lebih besar. Maka kita semua orang Islam ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk bisa, yaitu segera untuk bisa melaksanakan amal-amal yang baik. Di sini banyak coba atau banyak ujian ketika kita melaksanakan amal. Seperti halnya seseorang digambarkan oleh Rasulullah SAW, seseorang pagi dalam keadaan mukmin, bisa juga sorenya dalam keadaan keluar dari orang mukmin sebagai orang mukmin, artinya orang kafir. Begitu seterusnya, pagi sebagai orang mukmin, sore bisa juga menjadi orang kafir. Kemudian sore orang mukmin, pagi bisa menjadi orang kafir. Maka di sini para pemirsa pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita semua ini adalah menjual agama. Janganlah kita ini adalah membuang agama Islam. Janganlah kita semua menjual agama Islam dengan harta benda. Karena harta benda kemudian kita tidak memeluk agama Islam. Karena kekayaan kemudian kita lepas agama Islam. Karena kekayaan kita kemudian kita keluar dari agama Islam. Karena jabatan kemudian kita keluar dari agama Islam. Karena agama yang benar adalah agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Agama yang benar adalah agama Islam. Maka berpegang teguhlah kamu semua dengan pegang teguh yang benar memeluk agama Islam. Minad dunia ilal jannah, dari dunia sampai surga, kita semua kelak nanti akan selalu yaitu memeluk agama Islam. Dari dunia sampai kita mati, maka kita akan memeluk agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang benar adalah agama Islam. Maka peganglah agama Islam sampai akhir hayat hidup kita. Amin Allahumma amin. Para pemirsa pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian mengaji kitab Riyadhus Shalihin dan kitab syarahnya kitab Riyadhus Shalihin. Semoga bermanfaat untuk antum semua, untuk kita semua. Semoga Allah memberikan istiqomah kehidupan kita. Semoga Allah memberikan rasa tenang dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan rasa takut dalam kehidupan kita. Semoga Allah menghilangkan rasa susah dalam kehidupan kita, karena kita termasuk orang-orang yang istiqomah, bisa melaksanakan ibadah dengan konsisten, dengan terus menerus, dengan berlanjut, dengan konsisten, dengan istiqomah. Maka insya Allah kita semua diberi ke jalan kehidupan Allah yang terbaik. Insya Allah kita semua diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Insya Allah kita semua diberi yaitu rasa tenang, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita bila bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, maka dalam hati kita maka yaitu ada rasa senang, rasa puas, rasa bahagia, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah untuk bisa bekerja, mencukupi anak istri, istiqomah untuk bisa berzikir, istiqomah untuk bisa berkarya untuk agama masyarakat Nusa Bangsa, istiqomah untuk bisa berkarya untuk Bumi Pertiwi NKRI, istiqomah untuk bisa melaksanakan sholat, istiqomah untuk bisa melaksanakan zakat, istiqomah untuk bisa menyenangkan orang lain, istiqomah untuk bisa yaitu melaksanakan puasa nanti di saat kita Ramadan, istiqomah untuk bisa berbuat baik kepada orang lain, istiqomah untuk bisa birrul walidain kepada orang tua kita, istiqomah kita bisa melaksanakan jamaah, istiqomah kita bisa melaksanakan yaitu membaca Al-Quran, istiqomah supaya kita bisa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah untuk kita semua bisa berbagi rezeki ketika ada kelebihan rezeki kita dari Allah Subhanahu wa taala, istiqomah kita mampu untuk membahagiakan orang lain, istiqomah kita semua untuk bisa menyantuni anak yatim,
istiqomah untuk kita bisa mengajar bagi kita yang sebagai pendidik, sebagai pengajar, sebagai pendakwah, sebagai guru, sebagai dosen. Istiqomah untuk kita semua bisa melaksanakan yaitu sesuatu kewajiban yang menjadi kewajiban kita, yaitu hablum minallah wa hablum minan nas. Kehidupan yang kewajiban yang berkaitan dengan Allah dan kewajiban yang berkaitan dengan manusia, kita melaksanakan secara istiqomah, secara konsisten, insya Allah diberi kemudahan dan kelapangan, diberi ketenangan hidup untuk kita semua. Kita diberi husnul khotimah, amin Allahumma amin. Demikian mengaji kitab Riyadhus Shalihin dan kitab syarahnya kitab Riyadhus Shalihin. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.